Ya, baiklah. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya. Iqra doa. Ardi Ermansyah. Oh, bukan maksud ibu. Aisyah Syifa. Alia. Oke. Kita mulai pembelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Oke. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu teks berita? Laporan peristiwa yang disajikan dalam sebuah teks dan ditayangkan di media seperti televisi, komputer, atau lainnya. Kita pelajari selanjutnya adalah mengenai menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, dan kinesis. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Jadi, apa yang akan kita capai? Kita itu yang pertama menentukan langkah-langkah menyusun berita, menelaah berita, dan merevisi berita. Pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dengar. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning dan akan menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan juga aspek-aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Kelas yang mana kesepakatan kelas kita yang pertama di sini adalah ada datang tepat waktu. Nah, alhamdulillah tadi kita semuanya sudah datang tepat waktu. Nah, berarti tidak ada yang melanggar kesepakatan kelas kita. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Jadi tadi sudah angkat tangan sebelum berbicara? Sudah? Berarti kalau sudah, kita sudah menyepakati kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, mendengarkan dengan baik. Jadi apapun yang dibicarakan oleh teman, apapun yang ibu bicarakan di depan, semuanya mendengarkan dengan baik. Jadi kita belajar di sini sambil belajar sambil di sini kita belajar sambil tepuk tangan untuk kita. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Bernadetta Ginting yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Dan kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait bus yang ditumpangi rombongan pondok pesantren terlibat kecelakaan dengan truk di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Oke? Sudah? Kira-kira ini memberitakan tentang apa? Tunjuk tangan ya. Coba, siapa yang bisa? Silakan. Siapa? Aisyah. Silakan Aisyah. Ini pertanyaan Ibu memberitakan tentang apa? Ya. Ini adalah sebuah berita. Kira-kira berita tentang apa? Tentang kecelakaan truk bus satu orang tewas. Nah, berarti ini adalah berita tentang kecelakaan. Oke,
kira-kira apa sih yang perlu dicatat pada saat menyusun berita ini? Misalnya informasinya. Kemudian yang perlu dicatat adalah, nah ini. Jadi setelah kalian menentukan langkah-langkah menyusun berita, sebelum berita itu dijadikan menjadi berita yang utuh, Ananda perlu dulu menelaah dan merevisi kesalahan yang kita temukan pada saat kita membaca teks berita kita tadi. Kemudian merevisi dari kesalahan-kesalahan yang telah kita temukan tadi, kita revisi ulang berita kita. Kita jadikan menjadi sebuah berita yang utuh. Silahkan Ananda menulis sebuah berita dengan memperhatikan unsur-unsur dan struktur teks berita. LKPD sudah Ibu bagikan? Sudah. Silakan Ananda buat berdasarkan dari LKPD terlebih dahulu. Tentukan struktur, tentukan unsur, baru dibuat menjadi berita, kemudian ditelaah dan direvisi, baru dijadikan menjadi sebuah berita yang utuh. Sudah paham proses? Ibu kasih waktu berapa menit? 10. Apakah cukup untuk membuat berita dan merevisi? Ibu kasih waktu berapa? 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan Ananda kerjakan. Sekarang jam 9.15. Berarti jam 9.35 sudah selesai ya. Nah, silakan dikerjakan dari sekarang. Apa sih? Bukan. Tentukan dulu. Biar otak-otaknya itu jadi pulang kembali ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, semuanya coba berdiri. Coba berdiri terlebih dahulu. Coba baca dulu manfaat senam otaknya. Jangan baca nama mati. Tangannya dikepalkan. Ayo, tiru ya. Tadi keluar, sekarang mendalam. Ayo. Nah, sudah fresh kembali otaknya? Sudah fresh kembali? Tersebut berawal dari laporan warga bahwa ada peredaran narkoba. Di mana? Di Jakarta Selatan. Mengapa? Mengapa Yogi ini sampai ditangkap? Karena menjadi tersangka. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini
struktur teks berita. Yang pertama, judul berita, kata kunci yang menggambarkan apa isi beritanya. Tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat peristiwa yang. Nah, kira-kira setelah kita mempelajari pembelajaran tentang menulis berita hari ini, apa perasaan yang kalian rasakan? Apa perasaan yang kalian rasakan? Senang? Bahagia? Adakah yang merasa bingung? Adakah yang merasa sedih? Tapi sesuai dengan kesepakatan kelas kita pada hari ini, kita di sini belajar sambil Oke, baiklah. Berarti cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan menyajikan lagi. Jadi silakan perbaiki berita kalian, perbaiki per kelompok. Nah, perhatikan. Bisa memperhatikan Ibu? Bisa. Jadi silakan perbaiki berita sesuai dengan langkah-langkah menulis berita. Nanti kalian akan menyajikan berita tersebut berdasarkan dari aspek kebahasaan yang kita pelajari pada minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, berarti sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.